Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat. Oke teman-teman, pada video ini saya akan memberikan 3 tips cara entry yang baik dan benar yang bisa memperkecil risiko kita terkena yang namanya stop loss ataupun kehilangan saldo. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara entry menggunakan support resisten, supply and demand, dan garis trendline pastinya. Oke, langsung saja kita ke market. Nah, di sini saya sudah menandai area-area penting yaitu seperti SN area teman-teman. Teman-teman sudah pasti tahu dong dengan support dan resisten. Yaitu suatu area tertinggi dan terendah pada sebuah chart ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa melihat di sebelah sini ada yang namanya area resisten. Nah, saya marking di sini. Teman-teman bisa perhatikan di bagian kanan ini terdapat pemantulan di area tersebut. Support dan resisten sangat berpengaruh bagi sebuah price action teman-teman. Begitu juga supply and demand maupun trendline. Jadi saya menyarankan sekali untuk pemula menonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham dan agar mengerti cara entry yang baik dan benar dan memperkecil risiko kita yang namanya loss dalam trading. Apabila price action menyentuh harga ini atau menyentuh resisten yang di kiri ini, teman-teman bisa menunggu untuk open posisi sell dengan satu syarat, yaitu candle dominant break. Teman-teman pasti tahu, candle dominant break itu adalah sebuah candle yang menutupi candle sebelumnya. Teman-teman bisa melihat di bagian sini ada candle merah. Nah, bagian sini ada candle merah yang menutupi candle hijau yang lainnya. Dan teman-teman bisa melakukan open posisi sell di bagian kiri ini. Dengan stop loss teman-teman bisa letakkan di area candle sebelumnya. Sebentar. Stop loss saran saya teman-teman letakkan di area candle terakhir, di atas candle terakhir, karena supaya terhindar dari yang namanya spread ya teman-teman. Teman-teman kalau bertrading menggunakan broker ya pastinya ada spread, namun tidak setiap broker yang memiliki spread yang besar teman-teman. Contohnya broker yang saya gunakan itu spreadnya sangat tipis, dimanapun itu chartnya biasanya tipis teman-teman. Tapi saya lebih suka bertrading di gold ya. Nah, stop loss bisa teman-teman letakkan di area ini. Oke, kita cari area supportnya lagi. Teman-teman bisa lihat di area sini, sebelah kiri ini. Nah, teman-teman bisa melakukan open posisi buy di area ini. Dengan syarat nih, saya tidak menyarankan teman melakukan open posisi menggunakan candle abnormal seperti ini ya. Kita cek yang lain di area support. Nah, ini tampilan H1-nya. Di area support ini, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri terdapat sebuah support. Dan teman-teman bisa melakukan open posisi buy jika teman-teman menemukan sebuah candle rejection atau candle dominant break di area support tersebut, dan bisa melakukan open posisi buy dengan stop loss di bawah candle ini ya. Di sini sepertinya terjadi news teman-teman, karena candle tersebut merupakan sebuah candle abnormal. Dia sudah jauh terjun ke bawah dan malah membuat candle hijau lagi untuk naik ke atas. Sepertinya terjadi news. Nah, teman-teman bisa melakukan open posisi buy di area sini. Nah, setelah candle ini tercipta, teman-teman bisa langsung open posisi buy dengan stop loss di bawah candle merah ini. Sedikit diberi jarak agar teman-teman tidak terkena yang namanya spread stop loss. Nah, begitu contohnya kalau kita melakukan open posisi buy maupun sell dengan support resisten. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melihat ya, banyak sekali pemantulan di area support ini dan biasanya itu support kuat. Beberapa kali retest ke atas lagi, dan di sini dia juga meretest lagi dan melanjutkan tren ke atasnya. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara open posisi menggunakan supply and demand. Sebentar. Nah, cara open posisi dengan cara supply and demand yaitu tidak jauh beda dengan support resisten tadi. Kita hanya perlu menandai area-area supply and demand
seperti di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat saya mark di bagian sini. Dan jika ada candle rejection atau candle dominan break pembalikan harga, nah di situ teman-teman bisa melakukan open posisi buy dengan take profit yang ideal, yaitu di supply and demand berikutnya ataupun support resisten berikutnya, dengan stop loss ya di bawah candle sebelumnya teman-teman, diberi jarak sedikit. Begitu juga dengan open posisi sell-nya, teman-teman bisa letakkan di area ini. Nah, teman-teman bisa mapping ya di bagian sini. Teman-teman bisa melihat ada candle merah ini yang nge-break candle sebelumnya. Nah, itu bisa dipastikan dia bakal pembalikan harga. Dan take profit pertama ya tidak jauh-jauh di bagian sini ya. Take profit pertama di bagian sini. Dan stop loss teman-teman bisa meletakkan di bagian candle terakhir sebelumnya. Seperti di sini. Ingat diberi jarak sedikit agar tidak terkena yang namanya spread. Nah, berikutnya cara open posisi menggunakan garis trendline. Ini sangat saya suka sekali teman-teman. Walaupun tidak ada akurasi yang 100%, namun kita bisa memperkecil loss kita jika kita mengalami loss, sehingga saldo kita awet dan kita bisa melakukan recovery untuk open posisi berbalik arah. Di sini saya contohkan, kita tinggal menggaris trendline area ini, menembus garis trendline dan melakukan open posisi buy. Stop loss bisa teman-teman letakkan di bagian sini ya. Nah, di bagian sini teman-teman melakukan open posisi buy, atau stop loss bisa teman letakkan di bawah garis trendline jika teman-teman ingin melakukan open posisi buy. Nah, sini saya contohkan lagi cara open posisi menggunakan trendline. Teman-teman bisa melakukan open posisi buy di sini dan stop loss di bawah candle ini. Take profit pertama yaitu di area SNR terdekat atau SND terdekat, karena di situ biasanya banyak sekali pemantulan. Jadi saya tidak menyarankan take profit teman-teman jauh-jauh ya, apalagi teman-teman di time frame M5 ataupun M15 itu sangat berisiko jika teman-teman meletakkan yang namanya take profit sangat jauh. Jadi saran saya jangan terlalu jauh. Teknikal open posisi menggunakan trendline ini sama seperti open posisi menggunakan chart pattern teman-teman, yaitu dimana teman-teman tinggal menggaris nih. Apakah ada chart pattern? Teman-teman bisa melihat di sini. Cara open posisinya berikutnya saya contohkan. Nah, bagian sini di bagian ini. Oke, teman-teman bisa melihat ya di sini ada chart pattern ya. Chart pattern flag. Jika teman-teman melakukan sell, stop lossnya di atas garis trendline, dan jika teman-teman lakukan open posisi buy, stop lossnya di bawah garis trendline. Ingat, kalau candle abnormal seperti ini, sebenarnya saya tidak menyarankan. Terkadang hanya jebakan dan dia bisa membuat yang namanya false breakout. Tapi tidak semua market juga seperti itu. Oke, ini merupakan contoh chart pattern ya, dengan menggunakan garis trendline. Namun, cara open posisi SND ataupun SNR lebih efektif di market sideways teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Di market sideways itu sangat efektif open posisi menggunakan SNR ataupun SND. Namun jika teman-teman menggunakan garis trendline itu lebih efektif di saat sebuah market mengalami sebuah tren atau pembalikan tren. Teman-teman bisa melihat dari garis trendline yang tertembus ataupun tidak. Teman-teman hanya tinggal menunggu candle konfirmasi seperti candle rejection atau candle dominant break. Nah, di situ teman-teman bisa tahu akan open posisi buy atau sell. Jadi saya sangat menyarankan untuk pemula open posisi menggunakan 3 teknik ini. Yang pertama yaitu open posisi menggunakan support dan resisten. Yang kedua supply and demand, dan yang ketiga garis trendline. Karena kita bisa meletakkan stop lossnya itu tidak terlalu jauh teman-teman. Dan karena tidak terlalu jauh, jika stop loss kita terkena, saldo kita hanya berkurang sedikit. Jadi saran saya, jika ada sebuah chart pattern ataupun support dan resisten, teman-teman bisa melihat area support mana yang tertembus dengan candle yang full body utuh ya, tidak rejection, tidak ada sumbu. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan open posisi buy maupun sell di area support resisten, supply and demand.
Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe pada channel ini. Sekian dulu dari saya Virgan Hari, pamit undur sendiri.